Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan yang pertama yaitu Ahmad Ramadan Badri, dan yang kedua Ahmad Julian Nabawi, yang ketiga Anissa Yujanti, dan mata kuliah pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan pemikiran pendidikan John Dewey dan Muhammad Abduh. Pokok yang akan dibahas diantaranya yang pertama yaitu hakikat pendidikan dalam perspektif John Dewey, yang kedua konsep pemikiran John Dewey, dan yang ketiga yaitu hakikat pendidikan dalam perspektif Muhammad Abduh, yang keempat yaitu konsep pemikiran Muhammad Abduh, yang kelima yaitu perbandingan pemikiran John Dewey dengan Muhammad Abduh. Langsung saja, yaitu yang pertama ya hakikat pendidikan dalam perspektif John Dewey. Aliran John Dewey menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori tergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Jadi dengan demikian ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaat dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Dengan tidaknya hasil sesuatu pikir, dalil maupun teori dinilai menurut manfaatnya dalam kehidupan atau menurut berfaedah tidaknya teori itu dalam kehidupan manusia. Kemudian ukuran segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil untuk memajukan hidup. John Dewey juga mengatakan beberapa ide dan konsep pribadinya yang kemudian termasuk salah satu doktrin pragmatisme. Teori John Dewey tentang pendidikan tidak dapat lepas dari minatnya terhadap bidang filsafat. Salah satu kata kunci dalam filsafat John Dewey yaitu secara keseluruhan dan bukan hanya dalam filsafat pendidikannya adalah pengalaman atau experience. Kemudian menurut John Dewey pengalaman adalah basis pendidikan, atau dalam terminologi John Dewey sendiri pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Seperti oleh John Dewey sendiri dalam bukunya bahwa perumusan teknis tentang dirumuskan pendidikan. Bagi John Dewey, pertumbuhan subjek didik melalui penyusunan kembali dan penataan ulang pengalamannya menjadi hakikat sekaligus tujuan pendidikan. Bagi John Dewey, kesinambungan pengalaman yang menumbuhkan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara intelektual dan moral merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai apakah suatu pengalaman bersifat mendidik atau tidak. Kemudian konsep pemikiran John Dewey. Yang pertama yaitu konsep tentang filsafat. Konsep pragmatisme menekankan bahwa makna segala sesuatu tergantung dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukannya, yaitu dengan mengacu pada instrumentalis dan eksperientalis. Pengalaman dan metode menjadi penekanan John Dewey sebagai dua unsur yang berperan penting dalam pembentukan manusia untuk mengemukakan kebenaran dan mengalami pertumbuhan. Yang kedua yaitu konsep tentang agama. Menurut John Dewey, agama adalah pengalaman emosi yang dialami seseorang dan berhubungan dengan rasa nyaman serta bebas dari kekhawatiran yang tidak mungkin terucapkan dalam kata-kata secara lisan. Bagi John Dewey, kerajaan Allah adalah kenyataan hati kodrati yang berfaedah, sebagai simbol tentang hubungan yang tinggi dan yang pengembangannya dilaksanakan melalui pendidikan. Yang ketiga yaitu konsep tentang pendidikan. Menurut Dewey, pendidikan adalah upaya menolong manusia agar dapat berefleksi terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat dan upaya memperlengkapi mereka agar menghasilkan perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka. Rumusan John Dewey tentang pendidikan adalah pembentukan kembali dan pengorganisasian ulang pengalaman yang menambah maknanya dan menambah kemampuan pelajar dalam memberi arah terhadap pengalaman selanjutnya. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hakikat pendidikan dalam perspektif Muhammad Abduh.
Lahirnya pemikiran Muhammad Abduh dilatar belakangi karena munculnya dualisme pendidikan pertama. Yang pertama yaitu sekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan barat tanpa adanya pendidikan agama. Yang kedua, sekolah-sekolah yang berorientasi pada ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan yang lain. Lalu tujuan pendidikan yang menjadi perhatian Muhammad Abduh yaitu keseimbangan antara akal dan jiwa. Menurut Muhammad Abduh, dengan pikiran akal mampu untuk menyingkap rahasia alam berupa ilmu pengetahuan. Kemudian mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian dengan pendidikan jiwa atau agama diharapkan mampu untuk membina sifat-sifat dan moral mulia serta menjauhkan dari sifat-sifat tercela. Lalu Muhammad Abduh mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu sains sebagai bentuk keseimbangan antara akal dan jiwa. Konsep pemikiran Muhammad Abduh yang pertama yaitu konsep di bidang pendidikan. Pembaharuan pendidikan Islam merupakan hal yang sangat esensial bagi kemajuan umat Islam. Dalam pendidikan sekolah harus mengarah pada dua tujuan, yaitu mendidik akal dan jiwa. Kedua, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan bukan hanya mementingkan intelektual semata dan bukan hanya menjurus ke arah spiritual saja. Tetapi kedua-duanya berjalan berdampingan supaya bisa menjawab tantangan perkembangan zaman. Lanjut yang kedua yaitu konsep bidang ihtijat. Karena kondisi sosial masyarakat dalam keadaan jumhur, maka Muhammad Abduh berusaha mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammad Abduh juga mengadakan reinterpretasi secara kritis nilai agama dan As-Sunnah terhadap masalah agama dalam kehidupan umat Islam. Lanjut yang ketiga yaitu konsep bidang teologi. Pada masa ini, umat Islam terpengaruh paham fatalis atau Jabariyah, atau yang tidak mengakui adanya eksistensi perbuatan atau ikhtiar manusia. Manusia hanya menerima apa yang telah ditentukan Tuhan, tanpa adanya usaha. Dan beranggapan adanya pengakuan usaha seorang hamba dianggap syirik. Kemudian Muhammad Abduh menafsirkan sebagai syirik adalah meyakini bahwa selain Allah mempunyai pengaruh yang mengungguli sebab-sebab zahir yang telah ditetapkan serta meyakini sesuatu selain Allah mempunyai kekuasaan terhadap kemampuan semua makhluk dan meminta pertolongan kepadanya. Yang keempat yaitu konsep bidang sosial. Muhammad Abduh menekankan arti pentingnya persatuan. Persatuan merupakan faktor terpenting bagi keteguhan masyarakat. Umat Islam akan terhina bila mana tidak ada rasa persatuan. Yang kelima yaitu konsep bidang tata negara. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi. Pemerintah wajib bersifat adil terhadap rakyat. Dan konsekuensinya, rakyat harus patuh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah. Lanjut yang kedua yaitu perbandingan pemikiran John Dewey dan Muhammad Abduh. John Dewey dalam pandangan pendidikannya berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk berdasarkan pengalaman. Pendidikan bagi John Dewey harus dinamis dan dikembangkan sesuai dengan keadaan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Sedangkan Muhammad Abduh dalam pandangannya menginginkan adanya integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Karena kemunduran yang selama ini dialami kaum muslimin sejak runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani berdampak kualitas stabilitas ilmu dalam dunia Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perbandingan pemikiran John Dewey dan Muhammad Abduh. Menurut John Dewey, dalam bidang pendidikan, faktor terpenting adalah pengalaman. Pengalaman
adalah keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks, serta bersegi banyak dari interaksi aktif manusia sebagai makhluk hidup yang sadar dan bertumbuh dengan lingkungan di sekitarnya yang terus berubah dalam perjalanan sejarah. Menurut John Dewey, pengalaman merupakan basis pendidikan, atau dalam terminologinya John Dewey sendiri, pengalaman merupakan sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan tidak terletak dalam usaha menyesuaikan dengan standar kebaikan, kebenaran, dan keindahan, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali pengalaman. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, dalam bidang pendidikan, Muhammad Abduh menginginkan adanya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pemikiran ini didasari karena adanya dualisme di bidang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang hanya berorientasi pada ilmu agama saja, tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan saja, tanpa didasari dengan ilmu agama. Untuk itu, lahirlah pemikiran ini tentang integrasi atau penyatuan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Tidak hanya itu, pemikiran ini juga didasari karena adanya jumud masyarakat pada saat itu, atau tidak mau menerima kebudayaan dari luar, yang menyebabkan mereka tertinggal di bidang ilmu pengetahuan. Untuk itu, lahirlah pemikiran ini tentang integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.